ada tempat yang terbaik. Saya sampaikan, saya kan nggak suka pujian. Yang saya inginkan adalah investasi Bapak, saya sampaikan. Dia langsung komitmen, tapi nggak saya sebut angkanya karena belum sign. Saya nggak mau ngomong kalau belum tanda tangan betul. Tapi gede banget. Gede banget kita tanda tangani, insya Allah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai. Baik, kita lanjutkan kembali pemirsa. Masih ada Mas Abra dari Indef dan juga Bang Ngabalin dari KSP. Mas Abra, sudah ada beberapa komitmen yang tadi menurut Presiden gede banget dan akan segera ditandatangani. Bang Ali juga mengatakan sudah banyak sekali gentleman agreement atau letter of intent. Bisakah kita berpegang pada janji-janji atau komitmen-komitmen itu? Ya tentu kita sama sekali belum bisa ya menggaransi apakah komitmen tadi akan direalisasikan ya karena memang konteksnya investor tadi ya saat ini kita dengar masih melakukan feasibility study, artinya juga masih menjajaki kemungkinan-kemungkinan potensi dan juga tentu berbagai risiko ke depan. Nah dan bukan hanya publik sebetulnya yang mengkhawatirkan, kalau kita ikuti diskusi antara pemerintah dengan DPR, dengan Banggar, dari pihak legislatif pun seringkali mempertanyakan bagaimana ke depan ya target-target pembangunan IKN ini bisa bebannya itu tidak terlalu dibebankan kepada APBN. Nah ini kan meskipun dikatakan bahwa ini masih tahap pertama, tetapi dengan realisasi dari 2002 sampai 2024 yang sudah mencapai 72 triliun alokasinya, ini kan ada potensi ya nanti ketika di tahun-tahun depan ya ketika investor swasta belum bisa masuk, kita akan kembali menghadapi drama perebutan alokasi APBN untuk kebutuhan IKN maupun kebutuhan anggaran yang lain, termasuk juga kita simak dalam seminggu terakhir berbagai kementerian lembaga juga mengajukan tambahan anggaran yang sangat besar. Nah, artinya juga investor akan melihat risiko nih, seberapa jauh kapasitas fiskal kita bisa mengalokasikan untuk pembangunan IKN. Nah, di sisi lain juga publik, ya sentimen publik terhadap pembangunan IKN menggunakan APBN ini juga semakin negatif. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dikomparasikan dengan misalkan dengan belanja sosial misalnya, itu porsi pembangunan IKN ya itu kurang lebih mencapai 15,7%. Kalau misalkan dibandingkan dengan bansos yang senilai 460 triliun. Nah, jadi publik juga akan menilai apakah cukup adil ya, anggaran negara yang cukup terbatas ini ya dipaksakan untuk terus mendanai APBN ketika swasta maupun BUMN ya masih belum berminat untuk masuk. Gitu, Mbak. Dan yang berikutnya juga yang saya pikir cukup penting menjadi pertimbangan investor adalah masih banyaknya persoalan-persoalan dasar di IKN, misalnya mengenai risiko kerusakan lingkungan ataupun dampak lingkungan, dan ini juga sudah terlihat beberapa kali terjadi banjir di kawasan IKN. Kemudian juga ada concern terhadap ketersediaan air minum maupun air bersih. Nah ini belum jelas dari mana nanti sumber ketersediaan air dan juga kebutuhan dasar yang lain. Oke, ada beberapa hal yang disebutkan Mas Abra, tapi saya ingin menyoroti soal penggunaan APBN untuk pembangunan IKN. Bang Ali, pembangunan IKN saat ini sudah menyedot hampir 20% atau sudah 72,3 T dari pagu alokasi APBN untuk IKN. Yang mana itu sebesar 89,4 triliun. Apakah ada jaminan, ada garansi bahwa undang-undang IKN tidak akan direvisi untuk menaikkan pagu 20% itu sambil menunggu investor asing masuk? Dipastikan itu akan seperti berjalan sama seperti pertama kali ditetapkan undang-undang IKN. Kenapa saya perlu menyampaikan ini? Dari tadi yang disebutkan oleh Bang Ibrar itu, feasibility study yang kami dengar dan kami lakukan dan kami lihat secara langsung dari beberapa negara yang datang, kami datang ke IKN itu lebih kurang sudah 14 kali dan melihat secara langsung di lapangan. Jadi kalau ada sinyalemen atau statement seperti yang tadi dikemukakan juga oleh Bang Ibrar itu bahwa negara-negara itu juga masih melakukan
feasibility study, berarti Anda keliru. Itu berarti Anda tidak mengikuti perkembangan pembangunan IKN. Karena 8 bulan sebelum pemilu, bahkan 1 tahun 4 bulan, saya ingat betul bulan Maret tahun kemarin itu lebih dari 14 negara melakukan feasibility study terhadap pembangunan IKN. Jadi bukan baru sekarang, bukan baru mereka baru mau melihat. Saya ingin mengatakan bahwa sejak awal Republik Indonesia tidak saja dalam negeri tapi luar negeri juga menjelaskan tentang seperti apa nanti perkembangan stabilitas politik dalam negeri. Nah, setelah pemilu selesai, kemudian presiden terpilih itu adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, respon luar biasa terhadap terpilihnya calon ini, itulah yang tadi juga menjadi antrian yang cukup panjang, termasuk terakhir. Mereka membicarakan ini langsung dengan Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian kemarin di Singapura mereka bicara juga dengan Presiden terpilih Pak Prabowo, kemarin di kunjungan Presiden Prabowo, Presiden terpilih juga bicara tentang masalah Palestina. Itu juga. Jadi saya ingin memastikan bahwa apa yang menjadi apresiasi luar biasa dari terpilihnya juga presiden terpilih ini adalah menjadi satu keyakinan penting bahwa stabilitas politik dalam negeri itu aman dan itu adalah menjadi jaminan terpenting bagi pembangunan IKN di masa akan datang. Kita dengarkan dulu, di sini kami memiliki ada pernyataan dari Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam acara HIPMI 10 Juni lalu. Luhut mengatakan rasio utang pemerintah masih tergolong sangat rendah. Luhut yakin berbagai program unggulan pemerintahan Joko Widodo maupun pemerintahan berikutnya seperti IKN dan makan siang gratis bisa berlanjut. Kita simak pernyataannya. Kemudian juga kita target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal. Ini di kantor saya mereka membuat satu economic model ini, sehingga kita bisa lihat 5 tahun ke depan itu kita sebenarnya tidak ada masalah dengan budget defisit 2,5%. Tidak ada masalah. Jadi kalau orang ribut di luar bangku ini Bogor itu tidak ada. Ini kita bisa menyelesaikan ibu kota, kita bisa menyelesaikan tadi tol Sumatera, kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek lain, makan bergizi, yang itu kan dilakukan secara bertahap dengan membangun. Saya kira ide presiden terpilih untuk membuat SMA unggul 20 secara bertahap dan dikaitkan dengan makan bergizi. Dan itu kita kaitkan dengan program graduate program seperti Tsinghua dan juga nanti Ivy League. Itu suatu langkah yang super strategis untuk menatap Indonesia emas tahun 2045. Anda lihat angka ini, saya nggak usah jelaskan panjang lebar, Anda saya kira paham. Kita nggak ada masalah. Hutang kita masih sangat reasonable untuk dibayar. Koordinasi peningkatan defisit dalam batas realokasi belanja menjadi produktif. Dan semua kita lakukan secara bertahap, berkelanjutan, fiskal ini juga akan terus. Rasio utang diklaim aman, IKN sampai makan siang gratis masih bisa berlanjut. Apakah Indef memiliki analisa yang sama atau berbeda, Mas Adra? Ya, memang kalau kita melihat rasio utang terhadap GDP ya masih 39%, masih di bawah batasan Undang-Undang Keuangan Negara. Tapi kalau kita melihat trennya dalam 10 tahun terakhir, memang rasio utang di era pemerintahan Jokowi ini kan meningkat cukup signifikan. Dari tahun 2014 itu 24%, di tahun 2023 lalu 39%. Jadi tren ini akan berpotensi terus meningkat ya, seiring dengan kebutuhan bukan hanya anggaran IKN tapi juga anggaran program-program prioritas pemerintahan mendatang. Nah, di sisi lain yang sebetulnya akan menjadi risiko adalah bukan hanya dari sisi belanja, dari sisi penerimaan, karena pemerintah juga harus hati-hati melihat bagaimana ke depan risiko penerimaan negara akan tertekan ya karena faktor eksternal dan juga faktor domestik di mana pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat juga masih tertekan. Dan ini terkonfirmasi ya dari realisasi penerimaan pajak kita per April kemarin. Di beberapa sektor khususnya industri pengolahan, karena industri pengolahan ini sebagai kontributor utama penerimaan perpajakan kita, justru pertumbuhannya negatif 13,8% sampai April tahun lalu. Nah, jadi pemerintah tidak bisa melihat hanya dari sisi fiscal space, rasio utang terhadap GDP, tetapi juga bagaimana ya kemampuan penerimaan negara kita ke depan dan juga kebutuhan belanja yang semakin eksesif di tahun-tahun mendatang
mengingat masih banyak janji-janji politik yang pastinya harus direalisasikan oleh pemerintahan baru. Baik, oke, sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi Bang Ali mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan pemerintah ya, semua masukan ini. Terima kasih Bang Ali dan juga Bang Abra dari Indef sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.